Let's talk about love, let me talk about love. Yeah, I'm talking about you, yeah, I'm talking about you. Exploring ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dalam biologi, suatu makhluk hidup atau organisme dalam bahasa Yunani merupakan organon atau alat adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi kehidupan. Organisme yang memiliki sel. Dan makhluk hidup juga bisa diartikan sebagai kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, membutuhkan nutrisi, bergerak, bereaksi pada rangsangan atau iritabilitas, tumbuh dan berkembang, bereproduksi atau berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi, memerlukan suhu lingkungan tertentu, mengalami metabolisme regulasi. Bernapas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum dan yang paling utama. Bernapas adalah proses menghirup dan mengeluarkan. Seluruh makhluk hidup pasti bernapas. Karena itu adalah salah satu untuk cara bertahan hidup. Nutrisi. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah membutuhkan sebuah nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan nutrisi. Nutrisi dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh akan diolah dan diproses di dalam tubuh. Pengolahan tersebut akan menghasilkan zat-zat yang nantinya akan digunakan oleh tubuh. Setelah itu akan dihasilkan sebuah energi atau tenaga supaya tubuh bisa bekerja secara semestinya. Bergerak yang dimaksud pada ciri-ciri tumbuhan dan bukan berarti berpindah-pindah tempat atau melakukan mobilitas. Hewan dan manusia memiliki sistem gerak seperti otot, sendi, dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Hewan dan manusia menggunakan untuk bergerak seperti berjalan dan berlari. Berbeda dengan tumbuhan bergerak atau reaksi terhadap lingkungan. Bereaksi pada rangsangan atau iritabilitas. Ciri-ciri makhluk hidup juga akan bereaksi pada rangsangan. Dalam hal ini, makhluk hidup memiliki nervous system. Ini adalah kemungkinan makhluk hidup ketika merasakan sesuatu yang terjadi, suatu perubahan yang ada di lingkungan. Tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan terjadi hampir memiliki kemiripan. Pertumbuhan dan perkembangan yang meliputi pertumbuhannya dan perkembangan tubuh, seperti bertambahnya tinggi badan manusia dan hewan, bertambahnya berat badan, volume, dan lain-lain. Bereproduksi atau berkembang biak. Setiap makhluk hidup mengalami reproduksi sehingga dapat berkembang biak. Cara berkembang biak pada setiap makhluk hidup berbeda. Manusia berkembang biak hanya secara beranak, akan tetapi hewan berkembang biak melalui beberapa cara. Cara tersebut antaranya lain beranak, bertelur, membelah diri, beranak, dan bertelur, dan lain-lain. Mengeluarkan zat sisa. Seluruh makhluk hidup akan mengeluarkan zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh. Ketika tubuh sudah mendapatkan nutrisi dan sudah diproses, maka akan menghasilkan zat-zat untuk tubuh. Zat-zat yang sudah tidak terpakai akan dikeluarkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut ada yang memiliki racun. Hewan dan manusia memiliki cara yang sama untuk mengeluarkan zat-zat sisa. Beradaptasi. Setiap makhluk hidup harus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri. Proses ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan sekaligus bertahan hidup. Memerlukan suhu lingkungan tertentu. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu lingkungan tertentu. Suhu lingkungan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya. Manusia yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda dengan manusia yang hidup di daerah pesisir pantai. Begitu pula dengan hewan. Mengalami metabolisme. Proses metabolisme pada tubuh yang terjadi pada ciri-ciri makhluk hidup sedikit berhubungan dengan bernapas. Hal ini karena pada proses metabolisme tubuh diperlukan oksigen untuk metabolisme.
Oksigen dihasilkan melalui proses bernapas. Selain oksigen, bahan dasar yang dibutuhkan saat melakukan metabolisme adalah substrat. Regulasi. Regulasi adalah ciri-ciri makhluk hidup. Regulasi merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kemampuan tersebut meliputi cara untuk melakukan keseringan yang ada di dalam tubuh. Regulasi tersebut diatur oleh hormonen dan saraf. Jenis-jenis makhluk hidup. Jelaskan. Manusia, hewan, tumbuhan. Manusia bernapas menggunakan alat atau organ-organ pernapasan yang terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Pada paru-paru yang normal, volume udara yang bisa mencapai 4.500 cc. Manusia adalah makhluk hidup yang termasuk dalam spesies Homo sapiens. Mereka memiliki kemampuan berpikir, berkomunikasi dengan bahasa, dan menciptakan alat serta teknologi. Hewan. Berikut adalah beberapa jenis hewan dan alat pernapasan yang mereka miliki. 1. Ikan. Alat pernapasannya insang. 2. Amfibi. Alat pernapasan insang saat larva atau totpalet dan paru-paru serta kulit saat dewasa. 3. Reptil. Alat pernapasan paru-paru. 4. Burung. Alat pernapasan paru-paru dan kantung udara. 5. Mamalia. Paru-paru. 6. Serangga. Alat pernapasan trakea. 7. Molkulus. Alat pernapasan insang atau paru-paru. 1. Hewan perairan. Ikan adalah hewan akuatik yang umumnya bernapas menggunakan insang, yang memungkinkan mereka untuk menyerap oksigen dari air. Insang terdiri dari filamen yang terkandung banyak kapiler darah, di mana pertukaran gas terjadi. Hewan darat. Hewan darat adalah hewan yang hidup sebagian besar atau seluruhnya di darat. Mereka memiliki berbagai alat pernapasan tergantung pada jenisnya. Alat pernapasan pada hewan darat ada 1. Paru-paru digunakan oleh burung, reptil, mamalia. 2. Trakea, sistem tabung yang digunakan oleh serangga. 3. Kulit digunakan oleh beberapa amfibi seperti katak. Tumbuhan darat. Tumbuhan yang hidup di lingkungan terestrial darat. Mereka memiliki adaptasi khusus untuk mengatasi kekurangan air, variasi suhu. Alat pernapasan satu mata, letelasi. Contoh tumbuhan darat: pohon mangga, rumput, kaktus. Tumbuhan air. Tumbuh yang hidup di lingkungan perairan, baik air tawar maupun air laut. Mereka memiliki adaptasi untuk hidup di dalam laut, di dalam atau di permukaan air. Alat pernapasannya satu mata dan batang dan akar.